Selamat datang di Koram DOX, The Prayer's Journey. Kali ini topik kita adalah The Blood. Lanjutan dari sesi sebelumnya dalam satu bahasan ruang, yaitu The Court atau pelataran. Perabot pertama kita akan bahas yaitu mesbah korban. Teman-teman bisa membaca di Imamat 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-35 mengenai mesbah korban. Nah, di pelataran itu perangkat yang pertama kali akan dihampiri yaitu perangkat tempat mengorbankan ternak atau binatang, dan korban ini, peternak ini menjadi korban untuk penebusan dosa atau korban pendamaian. Jadi di zaman Perjanjian Lama, di zaman itu umat yang hendak melakukan ibadah dan membawa korban, jadi dia akan bawa ternaknya menghadap kepada imam dengan membawa korban domba atau merpati atau ternak yang lain, dan dia ini akan meletakkan tangan ke atas korban itu, ke atas ternak tersebut, dan semua dosa, kutuk, sakit, penyakit itu akan digantikan oleh ternak tersebut sebagai korban penebusan dosa, dan korban itu mendamaikan dia dengan Tuhan. Nah, lalu di zaman Perjanjian Baru, kita tidak lagi menyembelih binatang tersebut. Kita tidak perlu membawa ternak, karena Yesus lah yang menjadi satu-satunya korban yang penebus dosa yang sempurna. Allah sendirilah yang menyediakan domba yang tidak bercacat celah untuk menebus dosa seluruh umat manusia, dan korban ini menjadi korban yang mutlak dan sempurna, termasuk menebus dosa kita, dosa-dosa sebelum ini, dosa-dosa yang sudah kita lakukan, bahkan dosa-dosa yang akan terjadi di masa mendatang. Begitu berkuasanya sehingga dia disebut korban penebusan dosa yang sempurna. Lalu apa implikasinya dalam The Prayer's Journey, framework The Prayer's Journey ini? Jadi begini teman-teman, yang paling menghalangi intensi kita utuh dalam menghadap ke Tuhan, dalam berdoa, itu adalah rasa berdosa. Dosa itu sendiri, rasa tidak layak, rasa kotor, dan satu asumsi bahwa Tuhan tidak mungkin mau menemui aku karena aku ini berdosa, karena aku ini sedang berdosa. Seberapa sering kita sebagai murid Kristus, meskipun kita sudah begitu lama ikut Tuhan Yesus, sudah begitu lama menjadi Kristen, tetapi selalu dihantui dengan perasaan seperti ini. Jadi pikiran-pikiran ini akan datang ke dalam benak kita, dan alih-alih mulailah melihat korbanmu, yaitu korban domba
Yesus Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela sedang disediakan untuk kamu mengorbankan korban, memberikan persembahan korban. Lihatlah Dia yang sedang disalib di atas mezbah korban itu. Lihatlah bahwa tiap tetes darahnya yang disembelih di sana menjadi pendamaian buat engkau dan Allah akan dosamu. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, menurut kalian, seberapa berkuasanya darah Yesus itu menggantikan kamu? Efesus 1 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan yang kedua, yang juga menghalangi intensi kita, itu adalah kelemahan fisik, sakit penyakit. Seberapa sering kita merasa ogah ketika kita mau memulai untuk berdoa. Aduh, males Aduh, badanku lagi gak enak. Aku gak merasa nyaman tubuhku. Kayaknya aku perlu istirahat. Atau apapun lah. Kepala sedang pusing lah. Atau semua ketidaknyamanan tubuh. Lelah fisik. Dan semua alasan fisik lainnya. Di dalam frameworks The Prayer's Journey, saya akan mengajak teman-teman di awal-awal, di 5 menit, 10 menit awal, ketika semuanya masih di awang-awang. Dan ketika saudara atau teman-teman mempertanyakan isu-isu di dalam batin tentang dosa, ataupun juga mungkin ada alasan-alasan ketidaknyamanan fisik, saya akan selalu minta teman-teman duduk di dalam posisi ataupun berada di dalam posisi yang nyaman. Bisa duduk, bisa berlutut, bisa rebahan, bersandar, apapun yang nyaman. Jadi saya ingin tidak ada aturan baku dalam prinsip ini, dalam The Prayer's Journey, doa sebagai sebuah perjalanan, untuk menikmati doa sebagai as a journey. Tidak ada prinsip baku apakah harus duduk, posisi sikap doa seperti apa, tidak ada ya. Yang penting sangat nyaman dan mulailah mengatur nafas. Mulai mengatur nafas yang bisa dirasakan dan dihayati. Bukan cuma sekedar bernafas biasa gitu ya. Tapi hayati setiap nafas itu. Biar dia masuk ke level bernafas sampai ke level sel kita. Bernafas yang cukup dalam, deep breath. Nah, dan mulai melihat bahwa bilur-bilur korban Yesus itu di sekujur tubuhnya menyembuhkan tubuh kita. Mulai lihat bahwa tubuh ini akan align dengan intensi kita. Kalau kita sedang tidak sehat, karena kita ingin menghadap Tuhan, Dia akan nurut dan Dia akan align. Di dalam posisi yang paling nyaman, bahkan di dalam doa, kita sedang dalam kondisi fisik yang paling baik untuk disembuhkan dan dipulihkan.
Loh, kok proses kesembuhan ini dilakukan di awal doa ya? Ya, karena intensi kita bukan minta kesembuhan. Intensi kita adalah berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Jadi saya sangat yakin dibutuhkan satu kondisi fisik yang juga mendukung kita melakukan hal ini. Jadi di perabot yang pertama kita akan dihadapkan sama mezbah korban. Dan dua hal tadi saya bahas. Yang pertama adalah rasa berdosa yang sangat menghalangi, dan satu-satunya cara adalah melihat korban Yesus, darah Yesus. Oh, seampuh apa buat engkau menebus dosamu. Dan yang kedua adalah kondisi fisik yang lelah, lemah, dan mulai melihat bilur-bilur Yesus, bilur-bilur yang di sekujur tubuh korban pendamaianmu itu menyembuhkanmu. Dari titik ini saya yakin intensi kita akan mulai lebih tajam, lebih terarah. Yang tadi awalnya mungkin pikiran melayang-layang karena belum ada di satu tempat, karena sudah menghampiri mezbah korban, kita mulai membawa diri untuk siap-siap di dalam perjalanan ini. Saya rindu teman-teman bisa menikmati seri ini dalam tayangan-tayangan selanjutnya yang masih banyak, karena seri ini akan saya kupas satu persatu. Dan kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari seri ini, silakan tuliskan komen, like, subscribe kalau Anda dan teman-teman sekalian suka dengan konten-konten di Koram Deo X. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.